Di sebuah hutan, hiduplah 3 ekor kerbau dalam satu kawanan. Kerbau berwarna coklat, kerbau berwarna hitam, dan kerbau berwarna putih. Ketiga kerbau ini hidup sekawanan dan saling menjaga satu dengan yang lain. Hingga satu hari datanglah seekor harimau yang tergiur ingin memangsa dari kerbau-kerbau ini. Tapi sesaat sebelum harimau memangsa kerbau-kerbau ini, harimau itu sadar bahwa dia tidak akan bisa memangsa 3 kerbau sekaligus, karena tentu dia akan kalah jumlah. Dan yang kedua, dia tidak akan bisa mengkonsumsi ketiga kerbau itu dalam waktu yang bersamaan. Hingga harimau ini mengatur strategi. Dia pun menghampiri kerbau pertama, kerbau berwarna hitam. Harimau berkata kepada kerbau hitam, "Hai engkau kerbau hitam, kamu tidak perlu takut. Aku ingin menerkam kerbau coklat. Jadi aku tidak akan memangsa kamu. Yang penting ketika aku terkam kerbau coklat, kamu tidak perlu takut." Setelah dari kerbau yang hitam, pergilah harimau ini kepada kerbau yang berwarna putih. Dia pun menyampaikan perkataan yang sama, "Hai engkau kerbau putih, aku tidak akan terkam engkau, karena yang aku terkam itu kerbau coklat. Jadi kamu tidak perlu takut. Silakan saja lanjut makan rumput, karena aku tidak akan terkam engkau." Kerbau putih pun percaya sama seperti kerbau hitam. Hingga pada hari itu harimau datang, dia cakar, dia terkam, dia bunuh dan dia mangsa kerbau coklat. Apa yang terjadi? Kerbau hitam dan kerbau putih tahu bahwa harimau tidak akan memangsa mereka. Mereka hanya makan rumput seperti biasa, tenang dan melanjutkan aktivitasnya. 2 minggu kemudian, laparlah kembali harimau ini. Dia melihat masih ada kawanan kerbau itu, kerbau putih dan kerbau hitam. Harimau ini pun tahu bahwa dia tidak akan bisa memangsa 2 kerbau itu di saat yang bersamaan. Alasannya masih sama, 2 kerbau terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh seekor harimau, dan tentu 2 kerbau terlalu banyak untuk dimakan oleh seekor harimau. Lalu datanglah harimau ini kepada kerbau. Dia berkata, "Hai engkau kerbau hitam, aku tidak akan memangsa engkau, karena yang kumangsa adalah kerbau putih. Jadi engkau tidak perlu takut, tidak perlu lari, karena aku tidak akan mengganggumu. Engkau kerbau yang baik, aku tidak akan ganggu. Silakan saja makan rumput sepuasnya, aku tidak akan ganggu engkau." Dan apa yang terjadi? Harimau ini pun melancarkan strateginya. Dia terkam kerbau berwarna putih tanpa ditolong oleh kerbau hitam, karena kerbau hitam tahu, masalah lu, aku nggak ikut campur, toh juga harimau nggak ganggu aku. Hingga pada 2 minggu berikutnya, kita pun sudah tahu ceritanya. Harimau kembali lapar, dan kini tersisa tinggal 1 kerbau, kerbau hitam. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa banyak basa-basi, harimau sergap itu kerbau, dan selesailah cerita daripada ketiga kerbau tersebut. Ada begitu banyak pelajaran dari sini, tapi disinilah kita ketahui the power of unity, kekuatan sebuah kesatuan dan kekuatan sebuah komunitas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kadang kita menolong orang lain bukan dengan apa yang kita berikan. Kadang kita menolong orang lain bukan dengan perlindungan yang kita berikan saja. Tapi tahukah kita, dengan kehadiran kita, keberadaan kita dan kesatuan kita di orang lain, kita hanya benar-benar hadir di sana, itu benar-benar menjadi kekuatan yang membuat musuh ketakutan. Kalaulah ada cara iblis yang paling efektif untuk bisa menghancurkan anak Tuhan adalah dengan memecah belah. Sejarah kita mencatat negeri Belanda yang tidak terlalu besar menjajah negara kita yang begitu besar selama 350 tahun, 3,5 abad. Yang tentu secara kuantiti kita tidak akan kesulitan menghancurkan Belanda. Tapi mereka punya satu filosofi, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Ketika Tapanuli si singa mengeraja berperang, Teku Umar dari Aceh, dia hanya melihat menyaksikan. Kenapa? Karena itu masalah orang Tapanuli, bukan masalah orang Aceh. Ketika berangkat ke Sumatera bagian barat, Imam Bonjol dan lain sebagainya berperang, yang di Sumatera Utara tidak bermasalah dengan hal itu. Komunitas yang kuat semata-mata bukan untuk kepentingan orang lain, tapi demi kepentingan kita bersama. Marilah kita belajar dari ketiga ekor kerbau ini. Tentu kita semua diberikan hikmat yang lebih hebat daripada kerbau. Tentu kita diperlengkapi dengan citra diri yang lebih sempurna daripada kerbau. Jangan sekali-kali kita menganggap masalah orang lain bukan masalah kita. Setelah renungan ini, saya rindu bagi kita ambil waktu 1 menit saja. Saya rindu untuk kita berdoa kepada jemaat yang kita kenal, keluarga yang kita kenal. Sebutkan nama mereka kepada Tuhan. Karena dengan di situ kita hadir kepada mereka di hadapan Tuhan. Dan kita percaya perlindungan mereka sempurna. Bersatu kita teguh, bersatu kita kuat, bersatu kita maju, bersatu kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.